Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini biidznillah taala kita atau kami akan mencoba menunjukkan ya kompleks pemakaman baki dan ada adab tertentu yang perlu kita perhatikan sebelum kita memasuki kompleks pemakaman, jemaah sekalian. Dan di antara riwayat yang disebutkan berkenaan dengan memasuki baki adalah riwayat Assalamualaikum darakum mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan mu'ajjaluna wa inna insya'allahu bikum lahiqun Allahumma gfir li ahli baqi al-gharqad. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni tempat kaum beriman. Akan datang kepada kalian apa yang Allah janjikan kelak. Dan insya Allah kami akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah penghuni baki. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum memasuki komplek ya, pemakaman kaum muslimin, bagusnya dan idealnya seseorang itu melepas sendalnya dan makruh bila memakai sendal. Karena disebutkan dalam satu riwayat أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلان سبتيتان فقال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله خلعهما فرمى بهما. Bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki berjalan di antara kuburan dengan memakai sendal kulit. Maka Rasulullah SAW bersabda, lemparkanlah kedua sendalmu. Maka laki-laki tersebut melihat, ternyata yang mengatakan itu adalah Rasulullah. Maka dia pun segera melepas dan melemparkan sendalnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya banyak mengingat kematian karena Nabi SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak mengingat mati. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadhihi min ladzat", yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan di alam kubur cukuplah berat, ya. Tidak semua orang bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Pertanyaannya ada 3. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dan ujian ini adalah bukan ujian biasa. Sebab bukan semata ujian pengetahuan. Namun seseorang yang beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan Rasulnya yang dengan sungguh-sungguh, maka Allah biidznillah ta'ala, Allah akan memudahkan dia. Ya. Orang yang beriman akan ditolong untuk bisa menjawab pertanyaan dengan al-qaulus tsabit. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 27, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha." Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah memperbuat apa yang Allah kehendaki. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kalau melihat kuburan ini dan apa yang kita bahas sebelumnya, perlu difahami bahwasanya ujian kubur, pertanyaan kubur bukan hanya untuk orang-orang yang dikuburkan secara normal. Seseorang yang meninggal karena dimangsa hewan buas atau tenggelam di lautan dan mayatnya tidak ditemukan, dia pun akan tetap mendapatkan pertanyaan kubur. Kalau dia bisa menjawab, maka kenikmatan yang akan dia dapatkan
Kalau tidak, maka siksa kubur menunggu dia. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejayaan yang kita miliki sekarang itu tidaklah abadi, karena kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah, ya, pada hari kiamat saja disempurnakan pahala kalian. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, perlu untuk kita ini memahami bahwasanya kuburan ini adalah tempat yang begitu berat. Makanya, sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu punya kebiasaan. Jika beliau berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu beliau ditanya tentang hal itu, kemudian disebutkan tentang surga dan neraka, tapi engkau tidak menangis. Maksudnya beliau ditanya, wahai Utsman, sebutkan tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis, namun engkau menangis dengan sebab ini, yakni kuburan. Mengapa demikian? Maka Utsman menjawab, sesungguhnya kuburan adalah fase pertama alam akhirat. Ya, jika seseorang selamat di fase pertama ini, selanjutnya akan lebih mudah. Tetapi jika gagal di fase pertama ini, fase setelahnya akan semakin berat. Jadi beliau menjawab dengan jawaban Rasulullah SAW, dengan perkataan Rasulullah SAW. Dan dalam riwayat yang lain, para jamaah sekalian, Rasulullah SAW juga bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada alam kubur, daripada kuburan. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu berhati-hati, kita perlu mawas diri, kita perlu menjaga perbuatan kita. Jangan sampai kita bangga dengan apa yang kita miliki, kemudian kita lalai dengan alam kubur ini, padahal kita pasti akan merasakannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan kaum muslimin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.